kita akan mulai ya soal kita malam hari ini. Kita bersyukur sama Tuhan. Malam hari ini kembali kita boleh bersama-sama bersekutu dan berdoa, dan juga khususnya malam ini kita akan mendengar sharing ya dari Ibu Tata, hamba Tuhan yang melayani sebagai utusan lintas budaya. Ya. Utusan lintas budaya artinya melayani di tempat lain, di negara lain yang kita kenal sebagai negara L, ya, melayani di sana. Jadi kita mau mendengar bagaimana sih kehidupan seseorang yang melayani Tuhan di tempat yang berbeda, ya, kondisinya berbeda dan sebagainya. Nah, bagaimana Tuhan menolong, menyertai hamba-hambanya, ya. Baik, mari saudara, sebelum kita memulai pertemuan malam hari ini, kita mengambil waktu untuk saat teduh sejenak, kita mau menenangkan hati, menyiapkan diri untuk berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk malam hari ini. Engkau sudah mengumpulkan kami untuk boleh bersama-sama berdoa, bersama-sama bersekutu, dan juga mendengarkan kesaksian dari hamba-Mu. Terima kasih Tuhan, juga kami boleh mengambil waktu untuk menyampaikan doa kami dan juga men-sharingkan kehidupan pribadi kami yang perlu didoakan. Kiranya Tuhan pimpin sertai malam hari ini Tuhan kami ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya saudara, jadi nanti sebelum kita mendengar sharing dari Tata, saya juga memberi kesempatan bagi saudara yang mau sharing ya, 1-2 orang secara singkat, atau mungkin mau menyampaikan pokok doa ya yang nanti kita akan doakan bersama di akhir acara. Sebelum kita mendengarkan sharing dari saudara sekalian ya maupun juga dari Bu Tata, kita siapkan hati kita, kita naikkan pujian bersama-sama ya, sebuah pujian yang berjudul Bersamamu Bapa ya. Kita mau hidup, kita mau belajar hidup berjalan bersama dengan Tuhan, bersandar pada Tuhan dalam segala keadaan ya. Saya akan share screen. Jiwaku ada
Sebuah pujian yang mengingatkan kita untuk selalu bersandar kepada Tuhan, berjalan bersama dengan Tuhan. Baik, saudara, saya mengajak kita untuk pertama-tama datang kepada Tuhan untuk berdoa bagi diri kita masing-masing. Mari kita datang kepada Tuhan, kita bersyukur kepada Tuhan untuk pemeliharaan Tuhan, untuk penyertaan Tuhan. Mari kita bersyukur karena kadangkala kita melupakan atau tidak menyadari betapa Tuhan sudah menyertai, memelihara kehidupan kita. Mari kita bersyukur kepada Tuhan. Bapa di surga, kami bersyukur kepadamu Tuhan, karena kehadiran-Mu hari lepas hari dalam kehidupan kami. Di dalam setiap keadaan Engkau hadir untuk mendatangkan kebaikan bagi anak-anak-Mu, bagi orang-orang yang mengasihi Engkau Tuhan. Kadangkala kami tidak menyadari kehadiran-Mu, tidak menyadari penyertaan-Mu. Tapi firman-Mu berkata bahwa Engkau selalu hadir dan Engkau selalu menyertai kami. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur atas anugerah-Mu, pemeliharaan-Mu, kasih setia-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Yang kedua, saudara, mari kita juga sama-sama berdoa. Kita berdoa supaya Tuhan terus menambahkan juga hati yang mau taat kepada Tuhan, hati yang mau taat kepada pimpinan Tuhan, hati yang mau mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Sehingga kehadiran Tuhan, kehadiran Bapa yang baik itu semakin nyata di dalam kehidupan kita, dalam setiap langkah hidup kita. Belajar semakin bersandar dan kita melihat tangan Tuhan yang kuat yang menyertai. Mari kita sama-sama berdoa menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Bapa di surga, kami datang kepadamu. Kami juga menyerahkan diri kami ya Tuhan. Berikanlah kepada kami juga satu pengertian dan kesadaran akan kehadiran Tuhan yang lebih kuat. Kami boleh lebih peka akan kehadiran-Mu. Sehingga kami melangkah bersama dengan Tuhan. Kami semakin bersandar dan mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan kami. Dan bukan bersandar kepada pemikiran kami sendiri, kepandaian kami sendiri. Ya Tuhan, tolong kami kalau selama ini kami sering kali lebih mengandalkan apa yang kami rasa kami bisa, pengalaman kami, kemampuan kami, daripada bersandar kepada kuasa Tuhan semata-mata. Tambahkan iman kami ya Tuhan. Tambahkan hati yang semakin bersandar kepada-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Baik. Nah, selanjutnya saya persilakan kalau dari saudara-saudara ada yang mau menyampaikan pokok doa atau ada yang mau menyampaikan sharing singkat, ya, saya persilakan. Silakan dari ibu-ibu atau saudara-saudara yang mau menyampaikan, mungkin ada hal yang kita mau doakan, nanti saya catat, kita doakan nanti bersama, ataukah sharing sesuatu yang mau disampaikan. Belum ada? Kalau belum ada nanti ya, sudah kita mendengar sharing dari Ibu Tata, kalau ada bisa disampaikan ya. Baik, kalau begitu saya serahkan kepada Saudari Mega untuk boleh memimpin acara dialog atau interview ini ya dengan Ibu Tata. Saya persilakan, Mega. Ya, terima kasih Pak Edi. Selamat malam Bu Tata, selamat malam teman-teman sekalian. Oke, apa kabar Bu Tata? Ya, puji Tuhan, baik. Ya, tentunya senang ya udah bisa berjumpa dengan keluarga di Indonesia kembali ya. Juga bersyukur di malam ini kita boleh ini berjumpa kembali dengan Bu Tata meskipun hanya via Zoom ya, nggak bisa tatap muka seperti biasanya. Oke, sekedar perkenalan singkat, saya mengingatkan kembali bahwa Bu Tata ini adalah utusan lintas budaya di negara L. Untuk selanjutnya dalam perbincangan ini saya tetap akan menggunakan kode negara L ya. Oke, langsung saja ya Bu Tata. Di waktu beberapa tahun yang lalu, ketika seingat saya waktu itu awal-awal Bu Tata berada di negara L, kami sering mendoakan Bu Tata karena infonya Bu Tata terkena ini ya, alergi yang cukup parah. Kayaknya mengganggu aktivitas sekali tuh. Bisa tolong diceritakan sedikit Ibu, biar
kita yang waktu lalu itu udah mendoakan, kan nggak tahu nih ceritanya gimana kok sampai tiba-tiba terjadi alergi yang parah itu, kemudian bagaimana Ibu bergumul dalam masa-masa itu, karena kan membuat Ibu kesulitan untuk beraktivitas, seingat saya ya. Iya, jadi ingat ini. Sebenarnya saya seperti ada masa bulan madu ya kayaknya ya. 1 tahun pertama itu masa bulan madu, nggak ada kendala. Sebenarnya saya tuh malah justru ada alergi debu. Dan di negara L itu super panas dan debu itu di mana-mana. Jadi kalau saya misalnya pergi ke center, pulang itu pasti itu meskipun cuma berapa jam gitu, perjalanan 30 menit itu sudah pasti baju saya itu kotor sekali gitu ya. Jadi malah yang alergi debu itu saya malah sembuh ya, nggak ada sama sekali itu. Nah, saya ingat sekali sebenarnya mulai itu Januari 2019, tapi itu tidak parah. Hari itu saya itu diundang sama salah seorang teman ke satu daerah tapi di luar kota gitu ya. Nah, mereka itu merayakan tahun baru suku mereka ya. Jadi di negara L itu ada tahun baru internasional 1 Januari, terus ada tahun baru negara L itu April, dan juga tahun baru dari suku ini gitu ya. Sebenarnya ini suku cukup banyak, saya mungkin bisa sebut suku Mong gitu ya. Nah, mereka itu merayakan tahun baru, dan untuk pertama kalinya saya selama ini berusaha menghindari makanan-makanan yang ekstrim gitu ya. Tapi hari itu saya diajak makan, diundang mereka makan, dan itu adalah menu yang menurut mereka adalah menu spesial, yaitu ulat dari ulat sutra ya, yang sudah menjadi kepompongnya jadi kepompongnya jadi sutra ya. Nah, isinya itu kemudian dijadikan makanan gitu ya. Dan juga ada sejenis bukan jangkrik tapi mirip jangkrik tapi bunyinya itu ngung gitu. Nah, mereka merayakan tahun baru dan Natal sekaligus. Jadi saya diundang dan makan hari itu. Dan langsung saja ya, nggak sampai mungkin 30 menit itu muka saya langsung merah dan kemudian gatal-gatal. Nah, itu padahal saya nggak pernah ngalami kayak gitu ya. Nah, jadi gatal-gatal semua, dan sepertinya itu adalah awal saya mulai alergi. Karena muka saya itu langsung merah dan gatal-gatal. Tapi puncaknya itu adalah awal tahun akhir 2019 kayaknya ya, awal tahun 2020 itu. Nah, itu jadi kepala saya itu seperti orang berjerawat gitu ya, tapi nggak ada isinya gitu. Tapi yang bagian muka saya itu seperti orang yang bisul-bisul kecil itu apa ya? Cacar air mungkin. Jadi kayak bisul kutil-kutil gitu ya, kayak kutil-kutil. Nah, kutil-kutil di muka saya. Buntat ya. Keringat buntat. Ya betul, kayak keringat buntat gitu ya. Terus bagian tangan sama paha saya itu kayak orang biduran. Tapi bidurannya itu langsung bentuknya bulat macam-macam ya. Waktu itu saya kirim ke yang Depmis. Jadi benar-benar mengerikan sekali pada waktu itu. Jadi dan orang-orang sana itu selalu saya itu bukannya dibully ya. Mereka tuh lihat saya itu kayak jadi bilang kalau saya ini mungkin kurang perawatan lah, dan itu sesuatu yang bagi saya memalukan gitu. Dan selama setahun itu seperti yang dihantam dari diri saya adalah harga diri saya ya gitu. Saya merasa bahwa saya mempersiapkan diri untuk menghadapi kuasa-kuasa gelap, karena saya tahu di sana banyak kuasa gelap. Tapi dalam selama sampai akhir saya pulang ke Indonesia nggak pernah ngalami yang namanya kuasa-kuasa gelap. Tapi yang dihantam adalah harga diri saya. Jadi bukannya harga diri, maksudnya rasa percaya diri. Saya kan orangnya percaya diri banget gitu ya. Jadi meskipun kayak gini udah percaya diri aja, pokoknya apa ya semua manusia samalah kayak gitu kan. Tapi yang di sana dihantam itu harga diri saya, rasa percaya diri saya, sampai saya itu akhirnya ada satu masa saya nggak berani keluar sama sekali. Jadi saya rasa kayak setiap kali keluar orang tanya, kenapa kamu gini, dan orang kayaknya lihat tuh seperti apa gitu ya. Dan itu membuat saya merasa nggak nyaman, membuat saya rasa sempat saya seperti mengurung diri gitu ya. Mungkin saya sampai nggak mengajar itu ada 2 minggu. Saya nggak mengajar, saya takut nggak ada tertular dan sebagainya. Tapi kemudian pada satu titik saya memahami bahwa saya share sama beberapa teman juga. Bisa jadi ini juga adalah
peperangan rohani gitu ya, maksudnya spiritual warfare gitu ya. Jadi ini peperangan rohani gitu. Jadi kamu mungkin nggak dihantam sisi-sisi yang lain, tetapi sisi-sisi yang ternyata itu masa lalu saya menyadari bahwa waktu kecil saya juga mengalami minder gitu ya, karena saya suka dibandingkan sama kakak. Tapi waktu saya percaya Tuhan Yesus itu kan pulih gitu ya, dan nggak pernah lagi merasa minder. Tetapi di sana di negara L itu yang dihantam lagi sehabis-habisnya selama 1 tahun. Tapi yang kembali mengingatkan saya adalah saya itu memiliki siapa sih itu. Kalau kita baca Yesaya pasal 40 itu bagian yang selalu menguatkan saya ya. Kamu tuh mau bandingkan aku dengan siapa gitu. Bahwa kuasa Tuhan itu nyata gitu. Kalau kamu merasa letih, lesu gitu dan berbeban berat gitu ya, Dia itu yang akan menjadikan kita seperti Raja Wali kan, terbang tinggi seperti itu. Dan dalam titik itulah kemudian saya kembali percaya diri gitu ya. Maksudnya yang dihantam adalah harga diri saya, rasa percaya diri saya. Justru itu kemudian saya hantam lagi bahwa ini yang kemudian membuat kayak iblis itu, saya nggak berkata ini dari iblis, tetapi saya meyakini bahwa ini diizinkan terjadi untuk membuat saya tidak berelasi dengan orang-orang di L. Nah, ketika saya nggak berelasi dengan orang L, artinya apa? Saya tidak ada tidak ada kesempatan juga untuk menceritakan kabar baik. Nah, kalau nggak ada kesempatan menceritakan kabar baik, berarti untuk apa tujuan saya ke sana? Saya kehilangan fokus kan jadinya. Jadi kelihatannya sepele, kecil, tapi ternyata bisa berdampak luas ya, berdampak besar dalam hidup saya. Dan firman Tuhan itu sungguh menguatkan saya, dan kalau akhirnya itu lucunya adalah saya sempat pergi ke negara tetangga ya, ke negara tetangga sampai perawat. Saya itu ke dokter spesialis itu 10 kali. Kemudian perawatan ke negara tetangga, akhirnya itu langsung sembuh besoknya. Tapi nggak lama kan sakit lagi gitu ya. Yaitu kembali diantam saya. Tapi ya bersyukur seperti yang saya sampaikan yang lalu di kesaksian yang lalu ya. Uniknya Tuhan tuh kirim orang lain ya, orang dari Indonesia, dokter Pinkan ya, temannya Pendeta Ramiati. Kemudian kasih saya resep obat dan cuma 4.000 uang sana. Kadang saya merasa, oh Tuhan, Engkau bisa membuat lelucon begitu luar, begitu menghibur saya gitu ya, 4.000. Kira-kira gitu sih. Oke. Ya, puji Tuhan ya. Ya, Tuhan itu nggak terbatas ya, Bu Tata ya. Bisa melakukan apapun lah, bahkan yang nggak nyangka, obat yang murah banget, nggak perlu ke negara tetangga mestinya ya. Oke. Sebenarnya apa ya Bu Tata ya, kalau boleh tahu, yang mendasari Bu Tata ini awalnya kok mau menjadi utusan lintas budaya di negara L? Apa yang memotivasi Bu Tata? Kalau memotivasi sebenarnya kalau saya nggak ada keinginan ya. Gitu ya. Negara miskin ya. Siapa mau ke negara miskin? Kayaknya nggak ada di antara Bapak Ibu yang pernah ke sana. Saya yakin nggak ada ya. Tapi kalau hunting baju, hunting barang-barang baju-bajumu yang bagus di tetangganya itu pasti. Atau kalau pergi ke Vietnam, wah itu banyak tempat bagus kan. Jadi kalau ngomong memotivasi memilih nggak pernah. Tetapi Bali sebenarnya ini sih. Kenapa Bu? Iya. Silakan Bu Tata. Tapi saya ingat sebenarnya sebenarnya Tuhan yang panggil saya. Bagian saya sebenarnya cuma taat. Tapi dalam masa panggilan Tuhan itu pun saya sebenarnya sempat meragukan apakah Tuhan memang panggil saya untuk menjadi utusan lintas budaya. Karena waktu saya bertobat itu tahun 1987. Nah, waktu saya bertobat itu dalam panggilan calling itu ya, itu ada juga panggilan untuk menjadi seorang utusan lintas budaya. Dan hari itu saya menyerahkan diri, Tuhan, kalau Tuhan mau pakai saya ke negara yang Tuhan mau, gitu ya, saya mau. Jadi bayangkan, tahun 1987. Dan tergenapi, saya benar-benar tahu bahwa saya harus pergi ke negara L itu tahun 2017. 30 tahun. Makanya kalau saya bilang waktu saya di saat ya kan saya seangkatan sama Pendeta Edi Chiang. Saya dengan beberapa teman tuh buka persekutuan misi yang pertama di saat. Jadi bisa dibayangkan ya, gelora itu ada. Tapi sampai saya lulus dari saat,
pintu tuh banyak tertutup lah. Singkat kata, tutup buka. Sampai kemudian saya melayani di dunia pendidikan ya, cukup lama 17 tahunan gitu ya. Saya sudah lupa, sebenarnya saya benar-benar sudah lupa. Jadi dari semangat sampai lupa, karena saya pikir, oh berarti Tuhan memang nggak panggil saya gitu. Mungkin yang lalu itu apa ya? Nah makanya saya sebagai seorang rohaniwan pun sempat, sebenarnya waktu itu panggilan itu memang nyata, memang Tuhan panggil atau enggak. Bayangkan ya, hampir 30 tahun, dan setelah 30 tahun tuh baru, sebenarnya bukan nggak sengaja ya, waktu itu saya itu habis pulang retreat di saat konven alumni, saya ingat. Kemudian Pendeta Rahmiati itu minta saya untuk jadi notulis di acara konferensi misi gitu ya. Minta saya jadi notulis, dan saya bilang, oh nggak bisa Bu, saya baru izin ya sama majelis, pasti nggak diizinkan ya. Tapi coba izin dulu gitu ya. Dan Bu Ati itu sudah bayarkan saya, bayangkan. Ya ini. Ya, saya bilang bukan masalah duit gitu ya, tapi dibayarkan akhirnya. Pokoknya izin ke majelis, saya izin ke majelis, diizinkan. Bayangkan. Nah, disitulah kemudian tuh Tuhan ingatkan kembali panggilan itu, dan setelah 28 tahun ya, karena saya bergumul kembali 28 tahun untuk pertama kalinya saya menangis kembali ya, mengingat kembali panggilan Tuhan itu, dan Tuhan kasih saya 7 tanda. Dan Bapak Ibu percaya nggak? Saya itu termasuk orang nggak terlalu, bukan nggak percaya, saya nggak terlalu fanatik dengan tanda gitu ya. Bagi saya kayak Gideon itu terlalu banyak minta tanda-tanda karena lemah iman gitu kan. Nah, kalau ada teman, oh saya minta tanda ini, saya bilang enggak. Bagi saya firman itu cukup untuk menjadi tanda. Tapi hari itu selama 1 bulan lebih lah, saya itu dapat 7 tanda, dan semuanya itu sama, mengarah hal yang sama. Dan saya hanya belajar taat. Jadi intinya saya nggak termotivasi. Saya bukan dimotivasi oleh diri saya sendiri, tetapi saya hanya belajar taat sama Tuhan, karena saya kan ya hambanya dan anaknya, taat aja gitu. Iya. Ya, kita semua harus belajar taat ya, Bu Tata. Apapun panggilan Tuhan, belajar taat ini. Bu Tata, selain di kota di mana Ibu tinggal itu suasananya panas, mungkin bisa diceritakan sedikit suasananya itu bagaimana. Jadi kita bisa membayangkan apakah pedesaan, ada pegunungan atau bagaimana. Nah, terima kasih. Saya akan membawa Bapak Ibu untuk satu saat ada perjalanan misi atau apalah ke sana gitu ya, one day ya. Di sana itu ada istilah itu tenang-tenang gitu ya, santai-santai gitu. Jadi kehidupan di sana itu benar-benar bukannya kehidupan, tapi lingkungan, suasana, maupun di ibu kota ataupun di desa itu sama. Mereka itu senang guyup, nyantai, kemudian tuh bersih banget, kotanya itu bersih kalau dibandingkan sama Indonesia, mungkin jauh banget ya. Jadi mereka itu bersih, negara bersih, dan 40% dari negara itu pegunungan. Dan memang agak ekstrim. Jadi kalau di wilayah utara itu daerah banyak pegunungan, dan masih masih kalau gajah-gajah itu banyak. Itu sebabnya kan negara ini juga disebut sebagai 1000 gajah gitu ya. Nah, jadi daerah pegunungan. Kalau saya itu daerah tengah, jadi tinggal di daerah pesisir sungai ya. Sungai yang sungai yang sangat terkenal itu ya, yang membelah 5 negara. Nah, tapi kalau di wilayah yang selatan itu dataran dan juga dilintasi sungai, jadi tapi cukup dingin. Nah, di sana sebenarnya ya nggak hanya bersih, tetapi budayanya itu sangat kental. Kalau kita pernah ke Bali ya mirip kayak gitu ya. Jadi benar-benar sangat kental, dan kita bisa lihat di mana saja ada kuil-kuil dan sebagainya, ornamen dari agama mereka gitu. Nah, memang ada yang mungkin kesulitan. Memang di sana itu mengandalkan turis, artinya banyak tempat wisata yang bagus, gitu ya. Banyak wisata bagus, tetapi memang sarana transportasi itu sangat minim sekali. Jadi itu sebabnya hari pertama saya ke sana, besoknya itu hari kedua saya sudah harus cari sepeda motor. Karena kalau enggak saya nggak bisa kemana-mana. Ada bus, tapi terbatas waktu, dan kemudian
jumlahnya pun terbatas, sangat terbatas dan tidak bisa menjangkau. Jadi kemana-mana kalau memang orang sana pun semua rata-rata punya sepeda motor, minimal punya sepeda motor. Kalau transportasi yang umum itu adalah sama seperti tetangga saya ya, tuk-tuk itu ya namanya. Nah, jadi itu tempat saya tinggal tuh seperti itu dan tingkat kecelakaan memang sangat tinggi. Jadi selama COVID ini ada istilah, kalau negara lain banyak mati karena COVID, kalau di negara kita katanya ya, di negara ini gitu, banyak orang mati bukan karena COVID tapi mati karena alkohol dan drug dan kecelakaan maksudnya ya. Jadi karena mereka ngedrug, mereka mabuk, maka tingkat kecelakaan sangat tinggi sekali. Jadi yang menarik juga apa ya di sana ya? Oh, setirnya di sana sebelah kiri. Itu kemarin waktu balik lagi ke Indonesia saya sempat dibel sama beberapa orang nggak nyadar. Apa saya dibel-bel? Saya pikir mereka yang salah jalan, ternyata saya yang salah posisi ya. Iya, adaptasi kembali. Adaptasi kembali ya. Iya. Jadi itu sih. Cuman sekarang mungkin kalau saya bandingkan mungkin sekarang ya saya bilang mirip Malang lah. Tapi 3 tahun lalu itu mall aja hanya 1. Nah sekarang investor dari negara tirai bambu, terus dari negara Samsung gitu ya, dan juga dari negara sebelahnya itu ya Nakamura gitu ya. Nah itu mereka investor tertinggi. Dan paling banyak memang dari negara tirai bambu. Jadi sekarang pengembangan sangat luar biasa. Kalau Bapak Ibu misalnya ke Kunming gitu ya, satu saat kan ke Kunming, misalnya ke tirai bambu, bisa naik kereta api sekarang langsung ke tempat saya. Jadi kunjungan gampang sekali. Dan hanya 2 jam pakai kereta cepat. Itu kira-kira Bu ya. Oke. Kalau di sana Bu Tata tinggal di rumah kos atau tempat perkumpulan teman-teman sesama utusan lintas budaya atau gimana ya? Ya. Di sana kalau kami nggak ada kumpul dengan yang lain ya, mungkin agak berbeda gitu ya. Mungkin kalau kita misalnya dari Indonesia mungkin kita senang kumpul-kumpul gitu ya, terus share lebih murah kan gitu ya. Jadi enggak, jadi mereka teman-teman dari Korea terutama mereka lebih senang hidup sendiri gitu. Tapi ya nggak masalah. Jadi saya di sana pindah 3 kali selama 3 tahun. Pertama saya tinggal di apartemen dekat sama tempat saya sekolah bahasa karena memang untuk mobilitas aja supaya cepat. Tapi ternyata saya di sana cuma bertahan 7 bulan. 7 bulan. Karena ada memang tetangga-tetangga itu mereka masaknya itu jam 12 malam gitu ya, terus mabuk itu pecah-pecah, dan jangan bayangkan apartemen seperti di sini gitu ya, apartemen kita itu nggak kedap suara gitu ya, bisa dengar gitu. Nah jadi apa aktivitas mereka dengar. Nah itu 7 bulan, tapi saya juga lihat ada kesempatan gitu ya, saya tetap lihat bahwa Tuhan izinkan saya alami itu. Karena pada waktu itu ada teman saya juga dari Fiji yang dia akan meninggalkan negara L, dan tempat dia itu dekat center kami ada 2 lantai dan harganya itu sebenarnya sangat murah ya, $150, dan saya yang pertama kan $300 gitu ya. Dan terus saya pindah ke sana, jadi pindah ke desa itu 1 tahunan lah ya, hampir 1 tahun saya di desa. Nah itu di rumah peta. Ya, rumah peta itu, dan setelah itu saya juga mengalami problem nggak bisa tidur. Jadi sebenarnya masalah saya bukan hanya alergi, saya nggak bisa tidur di sana ya. Nah kalau di desa masalahnya adalah orang mabuk nyanyi itu nggak aturan lah ibaratnya, sampai jam 5 pagi. Sementara saya harus sekolah pagi gitu ya. Jadi seperti itu. Jadi terakhir saya pindah ke tengah-tengah lah antara kota dengan desa gitu ya. Kalau tempat yang kedua itu kan saya tinggal benar di desanya gitu ya. Akhirnya saya pindah lagi, ketiga itu mereka bilangnya apartemen, tapi kalau saya lihat sih lebih ke kos-kosan ya, karena rumah kemudian 2 lantai di petak-petak kayak gitu. Nah seperti itu Bu Mega. Oh ya, oke.
Kalau saya dengar tadi kebanyakan orang di sana ini ya hura-hura, mabok-mabok, kayak nggak ada aturan gitu ya. Gimana ya Bu Tata, bisa nggak berelasi dengan tetangga di sana? Maksudnya tetangga apartemen maupun tetangga di desa, terus tetangga di ini antara desa dan kota tadi. Sejauh ini sih bisa ya gitu, karena kan saya nggak Bisa. pernah kayak konflik dengan mereka gitu ya. Jadi kalau saya ada masalah, misalnya masalah tidur ya saya ngomong apa adanya. Jadi saya terbuka dan mereka pun tahu alasan, karena ini bukan masalah saya saja sebenarnya. Kalau tanya sama orang-orang asing yang tinggal di sana, tidak ada orang yang bisa tahan sampai 1 tahun di tempat yang sama. Pasti mereka akan pindah-pindah cari tempat yang fix. Mungkin kalau mereka sudah 4 tahun, 5 tahun, mereka tahu tempat yang tepat untuk ini, yang benar-benar cozy ya, nyaman, yang tenang, itu susah. Nah, ini sih saya relasi tetap baik sih sama mereka. Oke. Tapi pada dasarnya masyarakat di sana itu mudah nggak ya menerima kehadiran orang asing, misalnya untuk diajak berkenalan, terus dijadikan teman gitu. Mereka kan seperti orang Bali ya. Bali kan image-nya masyarakatnya itu ramah gitu ya. Nah, di negara L ini gimana, Bu Tata? Iya, persis sama orang Indonesia deh. Jadi, apalagi kalau tahu kita orang asing ya, nggak hanya ramah, tetapi kalau tahu saya single kayak gini, berapa orang menjodohkan saya dengan anaknya bahkan yang masih umur 18 tahun, 20 tahun. Luar biasa ya. Saya nggak bisa memahami gitu ya, maksudnya pandangan. Tapi itu juga kesempatan bagi saya sih sebenarnya ya. Bayangkan usia orangnya lebih muda dari saya gitu ya, tapi dia, ayo guru, ini udah nikah sama anak saya saja, nggak apa-apa, saya seneng kok punya mantu kayak kamu. Bayangkan bisa saya. Tapi sebenarnya saya bisa melihat background di balik itu adalah ini sih gitu ya, karena kan mereka, makanya human trafficking di sana kan juga besar ya. Jadi kayak orang-orang dari tirai bambu atau dari negara itu ya, negara tetangganya itu ya, negara ginseng kan banyak yang kemudian menikah sama orang sana gitu ya, tapi banyak juga yang kemudian nggak nikah sendiri tapi dijual, yang kemudian orang tua nggak ketemu lagi sama anaknya, anak juga nggak ketemu sama orang tua kayak gitu. Jadi seperti itu ya suasana, maksudnya di sana enak sih, mereka terima saya dengan baik, tapi kemudian ketika kalau bahasa saya minim, mereka terima saya dengan baik. Tapi kalau saya sudah terlalu banyak ngomong bahasa L, dan saya misalnya pakai baju inilah, ini kan bajunya orang sana gitu ya, udah pakai baju kostum ini, bajunya mereka gitu ya, terus saya ngomongnya sudah mirip-mirip mereka pikir saya bukan orang asing, mereka juga nggak terlalu antusias sih, jadi sebenarnya mereka senang dengan orang asing. Oke. Selain mengajar, aktivitas sehari-hari di sana apa ya Bu Tata? Aktivitas ya? Iya. Bagi saya kan sehat rohani penting, tapi jasmani juga penting. Jadi ya, betul. Selain mengajar, saya pasti tiap hari ada olahraga karena saya nggak mau sakit gitu. Nggak mau, maksudnya gara-gara saya sakit kemudian nggak melakukan sesuatu. Tapi selain itu ya, selain mengajar yang di sekolah sama yang di kayak pos PI itu ya, saya kan juga ada pemuritan ya, ada pemuritan tuh. Kalau pemuritan seminggu sekali aja. Terus kebanyakan sih saya pasti setiap hari belajar bahasa, maksudnya kan udah usia ya. Jadi hari ini belajar, besok lupa lagi gitu kan. Jadi saya tiap hari pun masih baca. Kesini pun saya masih bawa beberapa buku untuk supaya saya nggak hilang gitu bahasanya gitu ya. Jadi saya belajar bahasa tetap terus, dan sebenarnya waktu saya sebenarnya lebih banyak di jalan ya. Lebih banyak di jalan. Jadi kan saya juga ada ngantor juga, seminggu sekali ada ngantor ya, jadi kayak ada anak-anak yang mau kursus gitu, saya ngasih tes ke anak-anak itu ya, semua ULB juga melakukan itu cuman seminggu sekali gitu. Tapi ada hal yang saya rasa berdampak sangat besar adalah itu ya,
berdoa keliling gitu. Nah, menariknya dari begini, dan ini yang saya selalu lakukan sebenarnya. Ada ngajar atau enggak, saya itu pasti keliling di 4 desa yang menjadi target kami gitu ya, 4 desa. Dan saya tuh selalu keliling. Keliling tuh maksudnya doa, ya sebenarnya doa, tetapi kalau doa kan nggak selalu harus merem. Kalau merem saya pasti nabrak pohon kan ya. Jadi ya sambil nyetir saya pasti doa. Saya doakan rumah ini gitu-gitu ya, atau siapa ini. Nah, menariknya adalah ini yang saya seneng. Yang mungkin kalau Bapak Ibu ada yang berkecimpung di sekolah Elion dan sebagainya ya. Jadi kan saya punya murid-murid tuh, punya murid-murid saya. Dan murid saya kan sebenarnya saya ngajar itu cuma 3 kelas. Tapi yang kenal saya itu dari anak TK sampai anak kelas grade 5 gitu ya. Kan mereka nggak sampai kelas 6. Itu kenal semua sama saya. Mungkin karena nama saya kan gampang banget ya. Nah, terus kalau saya sudah keliling gitu, luar biasanya mereka itu tahu bahkan jaket saya, nomor motor saya gitu ya. Jadi meskipun saya kan orangnya selalu tertutup ya, pakai helm, pakai masker, meskipun nggak corona saya pakai masker. Itu mereka bisa bilang, Guru Tata gitu. Nah, kalau sudah Guru Tata terus saya lihat ada orang yang lebih dewasa, saya pasti berhenti. Itu lagi jalan saya kan untuk mengenal mereka. Jalan saya untuk ya kalau memang timingnya tepat ya ceritakan kabar baik. Itu. Jadi kalau di 4 desa itu kalau saya keliling asal saya nggak ganti jaket ya dan nggak ganti alat transportasi, bukan nomor ini ya mereka akan masih mengenali saya lah kayaknya. Itu sih. Oke. Sejauh ini berarti masyarakat di sana bagaimana ya dengan kehadirannya Bu Tata, pelayanan Bu Tata kepada mereka itu responnya baik semua ya so far ya? So far baik, tetapi saya yakin ada yang enggak masih gini. Di depan saya baik, tetapi sebenarnya di hati mereka enggak baik juga ada. Saya tahu dari apa? Ketika ada anak atau remaja yang kemudian ikut sama saya hari Minggu pergi ke gereja secara rutin, kemudian kan mereka langsung bawa anak itu ke kelenteng gitu ya. Terus dijadikan mong kayak gitu. Nah, disitulah tapi kalau saya tanya sama orang tuanya gitu ya, mereka bilang, oh ya dia baik gini. Jadi tetap manis di depan saya, tapi sebenarnya mereka melakukan tindakan ke anaknya gitu. Sebenarnya saya selalu agak hati-hati gitu, karena sebenarnya nggak hanya ke anak-anak. Kalau misalnya contoh saya memberitakan kabar baik sama orang dewasa dan kemudian saya dianggap oleh petinggi di sana punya impact baik sebenarnya untuk negara mereka, tetapi mereka tidak ingin orang yang terima kabar baik itu pindah haluan kayak gitu ya. Maka yang kena sebenarnya bukan saya, mereka. Baik gitu. Nah, jadi ya mirip-mirip orang apa ya kalau di Indonesia ya kita tahu lah ya. Oke. Saya juga mau beri kesempatan teman-teman di sini mungkin ada yang mau bertanya secara langsung kepada Bu Tata. Saya persilakan dengan tetap menggunakan kode seperti yang saya gunakan ya. Apakah ada yang mau bertanya? Silakan mic-nya dinyalakan. Bu Tata, malam Bu Tata. Malam Bu Winnie. Ya, saya mau nanya, waktu Bu Tata berangkat kan 2018. Itu waktu pertama kali berangkat kan Bu Tata kan nggak tahu bahasa L-nya, kan nggak tahu gimana culture-nya sana, terus nggak ada temen kan, temennya kan cuman dari utusan yang di sana, di pusat itu tuh. Kira-kira apa yang di dalam benaknya Bu Tata itu bayangin gitu loh. Apa yang harus dikerjain di sana, kira-kira apa? Kan ngomongnya aja dengan orang-orang sekitar kan pasti bingung ya. Gimana harus ngomong, gimana ini, apa di benak Bu Tata? Ya.
Makasih Bu Winnie. Wah, Ya. pertanyaan yang nggak kepikir. Pertanyaan bagus. Karena Iya. saya dulu kan pernah diminta untuk ke Taiwan waktu itu. Saya juga bingung Iya. apa nanti kalau saya ke sana saya nggak ngerti bahasa Chinese-nya, nggak bisa ini. Saya juga nggak terpikir. Waktu lalu kan saya pernah diajak. Iya, Ada iya. cowok di sini. Kira-kira apa gitu loh? Takut atau gimana gitu. Iya, terima kasih Bu Winnie. Ya. Saya 2 bulan pertama ya, nggak hanya sehari 2 hari. 2 bulan pertama itu sebenarnya saya sempat mengalami stres ya. Saya sempat stres karena saya belajar bahasa waktu itu langsung sebenarnya. Saya datang itu tanggal 13 ya atau lupa saya. Pertengahan pokoknya ya, saya pertengahan ya. Kemudian saya itu langsung Juli itu saya sudah belajar bahasa. Nah, jadi dari datang sampai Juni akhir itu saya sempat stres dan saya sempat merasa lonely ya, bukan merasa kesepian, sorry. Saya merasa di padang belantara. Nah, itu. Tapi tidak di padang belantara. Kenapa? Karena waktu saya datang pertama itu datang itu langsung kan disambut dengan baik sih sama tim. Terus itu saya diantar belanja-belanja apa sama yang orang India. Nah, yang kalau India kan kita tahu culture-nya mirip-mirip kita lah, jadi cukup baik. Nah, tapi setelah itu mungkin sampai 1 bulan lebih gitu ya, nggak ada yang kunjungin saya gitu ya. Jadi kebayang ya, nggak ada ngomong bahasa Inggris, nggak ada, bahasa Indonesia nggak ada, bahasa L saya nggak bisa. Justru saya stres, tapi stres karena rasa saya pikir ya kita ada di negara orang, harusnya kita bisa saling lebih menolong gitu kan ya, maksudnya lebih diperhatiin gitu. Tapi kan kenyataannya kan enggak. Tapi kembali saya sih lihat gini, saya nggak perlu menuntut orang lain, tapi justru ketika saya stres itu akhirnya saya belajar lebih lagi. Artinya memang saya dikasih buku gitu ya untuk dibaca. Saya baca terus saya coba praktekkan gitu ya. Jadi saya bersyukur di tempat saya tinggal pertama itu dekatnya swalayan yang nggak perlu tanya harga gitu ya, kan sudah ada tulisannya gitu ya. Jadi saya cuma perginya ke situ terus nggak tahu mau cari. Saya ingat sekali. Saya mau cari apa itu sarung tangan itu loh ya. Nggak tahu namanya sarung tangan apa. Saya karena kebiasaan naik motor tuh harus lengkap kayak gitu loh ya. Ngomong tuh saya mereka nggak ngerti, ini nggak ngerti gitu. Jadi 2 bulan pertama itu saya jujur saya sempat shock culture ya gitu ya, sempat shock culture, sempat sih. Dan akhirnya saya ketika ada teman dari India itu yang kemudian satu kali dia datang ke rumah saya ngomong ya. Jadi dari semua tim itu dia itu yang akhirnya menjadi teman, masih dekat gitu ya, satu suami istri itu dekat sama saya karena akhirnya saya undang dia makan. Ternyata dia juga ngundang makan. Nah, akhirnya kita banyak pergi sama dia dan dia yang banyak tolong saya juga. Itu Bu Winnie. Jadi kurang lebih 1 bulan ya bisa beradaptasi ya. Kalau adaptasi sebenarnya sampai hari ini pun tetap ada adaptasi sih. Tetap adaptasi Bu, karena tetap ada kejutan-kejutan sih yang saya alami kayak gitu. Baik secara tim, karena di tim kami setiap tahun ada orang baru dan itu pasti ada pergumulan baru gitu. Terus tapi kalau ada maksudnya kalau adaptasi dengan lingkungan, maksudnya dengan orang-orang sana sebenarnya cepat sekali saya. Tapi masalah bahasa itu saya sebenarnya baru mahir benar-benar cepat itu waktu saya memutuskan terlibat dalam pelayanan awal. Jadi 2 bulan di sana kan saya langsung kayaknya saya nggak bisa belajar hanya dengan buku gitu. Harus learning by teaching lah istilahnya kayak gitu. Dan ternyata itu pilihan yang tepat sih kayak gitu. Jadi sama anak-anak kan kita bodoh-bodoh kan mereka nggak pernah bodohin kita kan. Anak-anak itu selalu kalau saya salah gitu ya, aduh guru nggak gitu ngomongnya harus begini. Oh iya ya guru nggak bisa ya, terus mereka akan bilang jadi yang benar gimana, gini loh guru. Tapi kenyataan kalau saya tanya nulisnya gimana, nggak ngerti nulisnya, tapi ngomong cepat
maksudnya ngajarin saya benar, tapi tulis mereka pun kelas 5 SD nggak banyak yang masih nggak bisa nulis. Malah saya yang lebih bisa nulis kalau sekarang ya, gitu. Ya, makasih Bu Tata, semangat terus. Ntar Makasih, balik lebih ini ya, lebih bisa banyak jiwa yang boleh dimenangkan bagi Tuhan. Amin, amin, amin. Ya. Mungkin ada rekan-rekan lain yang ingin bertanya? Apakah ada lagi? Saya lagi yang bertanya. Bu Tata dalam selama 3 tahun ini pernah nggak sih merasa lelah dalam artian bosan, jenuh? Harus dijawab dengan jujur nih Bu ya. Jujur, jujur saya merasa lelah dan bosan saat ini di sini. Oh gitu, oke. Ya, Jadi ya, puji Tuhan. Ya, selama di sana Harus berangkat dong, Mega. Iya, jadi saya lagi maksudnya di sini kayak dalam masa untuk kembali sempat maksudnya merasakan lelah secara mental, lelah secara fisik gitu ya. Tapi selama ya lagi memikirkan untuk bagaimana saya refresh gitu ya. Tapi selama di sana justru jujur saya nggak pernah merasa bosan, nggak pernah. Stres iya tadi yang sempat saya ceritakan ya, saya sempat alami stres dalam pengertian bukan sampai stres yang maksudnya membuat saya jadi kemudian capek gitu ya, tapi ya karena itu lingkungan ya yang saya bisa pahami kayak gitu. Karena setiap hari saya menemukan sesuatu yang baru gitu ya. Jadi banyak hal yang menarik yang saya bisa lihat gitu. Terus kembali sih pengen Tuhan segera datang gitu. Lihat dunia udah kayak gini gitu ya, gitu. Jadi ya itu sih. Berarti benar-benar Bu Tata menikmati ya, karena di sana Bu Tata belajar taat, belajar ini terus berjalan bersama Tuhan ya. Jadi rasanya indah aja gitu ya. Enggak indah saja, maksud saya gini, tantangan ada banyak, tetapi enggak membuat saya jadi patah semangat itu sih sebenarnya. Enggak, maksudnya untuk yang cerita kabar baik ya, tetapi kalau di tim saya harus mengakui karena kita memang beda culture, beda latar belakang dan terutama antara kita yang dengan latar belakang budaya heterogen sama yang homogen itu beda banget gitu ya. Bapak Ibu kalau misalnya tanya sama utusan lintas budaya yang di negara lain itu pasti sempat mengalami hal yang sama gitu ya. Jadi kadangkala saya bukan letih ya, tapi kadangkala struggle aja ya, bergumul untuk karena misalnya ada teman yang nggak bisa bahasa Inggris, terus bahasa L nggak ngerti. Nah, contoh tim saya ya, yang terakhir tim saya itu 3 orang. 1 orang nggak bisa bahasa Inggris, tapi dia bisa bahasa L. Nah, kemudian yang satu lagi bahasa Inggris nggak bisa, bahasa L nggak bisa. Jadi kalau saya mimpin rapat itu, yang teman satu ini menerjemahkan dalam bahasa negara mereka. Lah terus kan saya nggak tahu itu apa, saya harus belajar bahasa negara mereka kan nggak mungkin gitu ya, dengan belajar bahasa L aja udah pening kepala. Jadi kayak gitu itu lebih ke tantangan sih, ada tantangan. Oke. Mungkin ada pergumulan yang gitu Bu Tata untuk kita doakan bersama malam ini. Pergumulan, kesulitan yang ingin didoakan. Untuk di sana atau? Ya pribadi Bu Tata juga boleh. Untuk di sana juga boleh. Iya, untuk yang di sini doakan ibu saya tadi ini lagi di rumah sakit ibu saya. Jadi tadi saya bawa ke rumah sakit karena tiba-tiba dia nggak bisa jalan gitu ya. Dan untuk hari ini memang selama ini udah ada keluhan-keluhan. Sekarang ini lagi CT scan untuk tahu apa stroke atau apa kayak gitu ya. Jadi
ya doakan saja supaya ini, ya saya tahu Tuhan punya rencana yang selalu yang terbaik lah kayak gitu ya. Jadi kalau dari ibu saya sama saudara-saudara saya kan sebenarnya nggak pingin saya balik lagi gitu ya. Mungkin karena saya nggak bisa pulang kan selama 3 tahun gitu ya. Jadi ya, karena corona dan sebagainya mereka kepikiran kayak gitu. Tapi kembali saya sih, saya tetap percaya kalau ini jalan Tuhan, selalu juga ada jalan yang Dia siapin buat saya. Jadi tolong doa. Khususnya untuk ibu saya, Tuhan mau rencana apa, kita sih siap saja gitu ya. Terus yang kedua, itu sebabnya, saya tadi saya sempat katakan ya, mental, fisik saya lagi letih gitu ya. Ya tolong doakan saya juga ada kesegaran gitu ya, maksudnya untuk apa ya, selama cuti ini pun kesegaran rohani, mental dan juga fisik gitu. Terus yang ketiga, tolong doakan untuk teman-teman yang di sana, untuk rencana ke depan. Jadi saya baru dapat kabar kalau ada 3 teman ULB yang sudah pindah ke daerah selatan gitu ya, yang kemarin sempat saya sharingkan di Zoom ya. Jadi sudah pindah ke daerah selatan tetapi provinsi beda. Doakan ya, maksudnya kalau memang Tuhan kehendaki bisa jadi tim yang baik gitu ya, maksudnya untuk menjangkau suku di wilayah selatan. Dan ya kalau Tuhan izinkan ya saya bisa bergabung dengan mereka, ataupun kalau enggak ya saya mau tahu aja maunya Tuhan apa. Dan terakhir tolong doakan tim kami di sana, ya lagi banyak pergumulan juga di sana, masalah manajemen untuk manajemen bisnis di center kami gitu ya. Jadi lagi ada banyak masalah baik dari luar, maksudnya dari petinggi dan juga dari dalam. Doakan supaya kami tetap kembali semualah fokus pada maunya Tuhan kayak gitu. Itu aja Bu Mega. Terima kasih banyak. Oke, terima kasih sharingnya malam ini Bu Tata, sangat memberkati. Saya kembalikan ke Pendeta Edi Chiang. Ya, baik, terima kasih untuk sharingnya Bu Tata. Oh ya, kalau boleh tahu, Bu Tata sekarang lagi di Surabaya atau di Malang ya? Lagi di Malang, Pak. Oh, jadi tinggal di Malang ya? Ya, tinggal di Malang. Ya, baik. Ya, siapa tahu nanti ada yang mau titip sesuatu kan kita tahu kirim kemana. Di rumah ya, orang tua ini ya, Bu Tata ya? Di rumah saya. Iya, sama keluarga berarti ya? Sama ibu saja, ibu tinggal Sama mama ya? Oke, ya baik. Sekarang di rumah sakit mana, Mama? Di Prima Husada, dekat rumah sih. Oh ya, oke. Baik, ya kita nanti sama-sama doakan juga. Baik, saudara, kita sudah mendengar sharing begitulah kehidupan seorang yang dipakai Tuhan ya untuk pelayanan lintas budaya yang ya tidak mudah, tapi juga ada penyertaan Tuhan, pertolongan Tuhan ya di dalam kehidupan anak-anaknya dan hambanya. Saudara, kita mau berdoa beberapa hal. Sebelumnya kita akan mendengarkan sebuah pujian terlebih dahulu.
Kita akan Mic-nya. bersama-sama berdoa, ya. Saya akan share screen untuk doa yang kita doakan bersama. Pertama-tama mari kita bersama-sama berdoa untuk Ibu Tata ya, yang sudah sharing malam hari ini. Kita bersyukur atas anugerah dan pemeliharaan Tuhan selama pelayanan beberapa tahun di negara L. Mari kita sama-sama bersyukur kepada Tuhan untuk apa yang Tuhan sudah kerjakan selama beberapa tahun ya. Karena pasti benih yang ditaburkan tidak akan berlalu dengan sia-sia. Mari kita bersyukur untuk hal ini. Bapa di surga, kami datang padamu, kami bersyukur atas pemeliharaan Tuhan, penyertaan Tuhan bagi Ibu Tata selama pelayanan beberapa tahun, selama 3 tahun lebih di negara L ini Tuhan. Kami percaya bahwa Engkau yang sudah menyertai di sana, memberi kekuatan di tengah berbagai pergumulan dan tantangan, di dalam keterbatasan, tapi benih firman Tuhan juga sudah dibagikan. Terima kasih Tuhan, kami percaya bahwa suatu saat benih itu bertumbuh dan berbuah. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk pemeliharaan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Berikutnya kita doakan juga untuk Ibu Tata selama Indonesia ya. Untuk kesehatan, untuk kesegaran yang dia butuhkan, secara fisik, secara mental, dan secara rohani, dan juga untuk keluarga ya, relasi dengan keluarga yang juga dibangun kembali, yang sempat berjauhan selama beberapa tahun ini. Untuk ibu dari atau mama dari Bu Tata ya, yang saat ini juga kebetulan sakit dan ada di rumah sakit, kita doakan supaya Tuhan juga menolong, menjamah, memberi kesehatan, kekuatan, dan Tuhan juga mengatur yang terbaik apapun itu bagi mama Ibu Tata dan segenap keluarga. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami juga berdoa untuk Ibu Tata selama di Indonesia ini. Tuhan sendiri juga yang menjamah, memberi kesegaran, memberi kekuatan, pemulihan, bukan hanya fisik, tapi juga mental dan bahkan spiritual. Sehingga dia sungguh boleh mengalami kepenuhan dalam Tuhan, pemulihan seutuhnya dalam Tuhan, dan berkat-Mu yang memberi dia kekuatan baru. Ya Tuhan, terima kasih. Kami juga bersyukur dia boleh kembali membangun relasi yang dekat dengan keluarga yang terpisah selama beberapa tahun ini. Dan juga memberkati relasi dalam keluarga semakin dekat, semakin mengenal juga. Dan berdoa untuk mama dari Ibu Tata yang saat ini sakit, Tuhan juga boleh berkenan menjamah dan menguatkan dan memulihkan. Dan kami serahkan Tuhan untuk keluarga Ibu Tata. Kiranya Tuhan juga memberikan dan mengatur yang terbaik bagi mereka semua. Terima kasih Bapak. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Ya, kemudian kita doakan juga untuk kesiapan Ibu Tata untuk pelayanan selanjutnya. Ya Tuhan atur kapan dan di mana tepatnya akan meneruskan pelayanan ini. Mungkin bagian tertentu yang berbeda di negara L atau apapun yang Tuhan atur. Biar Tuhan juga siapkan yang terbaik dan Tuhan juga siapkan untuk segala talenta dan karunia yang dibutuhkan untuk pelayanan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami berdoa juga untuk ke depan. Tuhan sendiri yang menyiapkan hati, fisik, dan juga mental yang dibutuhkan untuk pelayanan yang Tuhan percayakan untuk Ibu Tata. Tuhan kami berdoa, Tuhan yang tunjukkan jalan, di mana dan kapan Tuhan membuka jalan, dan menyediakan segala yang dibutuhkan untuk memulai pelayanan kembali, membagikan firman Tuhan. Dimanapun Tuhan mengutus, Tuhan menyiapkan Ibu Tata dan Tuhan memakai dia. Terima kasih Bapa, kami percaya kuasa-Mu yang tak terbatas, yang terus menyertai hamba-Mu. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, berikutnya saudara, kita juga mau berdoa untuk diri kita agar kita siap dipakai sebagai saksi Tuhan. Ya. Dan juga berdoa bagi seluruh jemaat Elion agar ada kesadaran juga untuk mau menaati amanat agung Tuhan, jadi saksi bagi Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, kami juga berdoa bagi diri kami masing-masing, Tuhan. Kami pun juga dipanggil untuk boleh menjadi saksi-Mu. Dan Tuhan tolong kami supaya kami diberi kekuatan, diberi keberanian dan kesempatan untuk boleh bersaksi akan nama Tuhan Yesus di tengah-tengah kehidupan kami. Pakai bibir mulut kami, pakai perkataan dan juga kehidupan kami, ya Tuhan. Dan kami berdoa bagi setiap jemaat di Elion. Tuhan juga menyertai dan Tuhan juga memberi satu kerinduan, kesadaran untuk boleh membagikan firman-Mu, menaati perintah Tuhan, amanat Tuhan bagi kami semua untuk menjadi saksi-Nya. Terima kasih Bapa, kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus.
Amin. Ya, yang berikut mari kita berdoa juga bagi keluarga kita, ya, keluarga jemaat yang mungkin ada yang belum percaya ya. Tentunya entahkah keluarga dekat atau keluarga jauh, kita doakan supaya mereka juga boleh disiapkan untuk terima Injil, ya. Mari kita sama-sama berdoa bagi keluarga kita. Bapa di surga, kami datang kepadamu, kami juga berdoa bagi keluarga kami, Tuhan. Anggota keluarga kami yang belum kenal Tuhan. Bapa, hamba berdoa bagi saudara-saudara hamba yang belum terima Tuhan Yesus. Tuhan juga menolong menjamah hati mereka, menyiapkan hati mereka untuk benih firman Tuhan yang mereka boleh dengar. Sehingga mereka membuka hati mereka dan terima firman Tuhan. Terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Bapa mereka. Dan mengalami anugerah keselamatan dari Tuhan. Tuhan, Kau juga tahu di antara jemaat-Mu Tuhan ada pasangan yang belum menerima Tuhan Yesus. Ada orang tua atau saudara yang belum terima Tuhan. Kami juga mohon anugerah-Mu Tuhan. Engkau yang menyiapkan hati mereka Tuhan dan membuka hati mereka untuk firman-Mu. Terima kasih Bapa. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Mari kita berdoa juga bagi bangsa kita, bangsa Indonesia. Di tengah bangsa ini ada banyak orang juga yang mungkin belum mendapat kesempatan dengan Injil. Mari kita berdoa supaya lebih banyak orang mendapat kesempatan mendengar Injil. Entahkah secara langsung melalui orang yang ada dekat mereka, atau melalui sarana multimedia, internet, yang bisa menjangkau mereka, sehingga mereka punya kesempatan dengar firman Tuhan yang jelas, untuk mendengar tentang Tuhan Yesus bagi keselamatan atau juru selamat yang membawa keselamatan bagi diri mereka. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami datang padamu, kami berdoa juga bagi bangsa kami ya Tuhan. Banyak orang yang belum mengenal Tuhan, belum menerima Tuhan, bahkan belum mendapat kesempatan dengar firman Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan, melalui pelayanan pemberitaan Injil, melalui multimedia, ataupun juga secara langsung. Kami berdoa ya Tuhan, lebih banyak orang boleh mendapat kesempatan dengar Injil, dan juga lebih banyak orang lagi yang boleh meresponi firman-Mu dan menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat yang menyelamatkan hidup mereka. Tuhan memberkati bangsa ini Tuhan, sehingga bangsa ini sungguh boleh memuliakan nama-Mu. Bangsa ini boleh memanggil nama Tuhan Yesus dan memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami. Amin. Berikutnya kita juga mau berdoa bagi saudara yang sakit ya. Tadi sudah diseringkan, keluarga dari Ibu Lime, Jemaat Pro 1 ya, suaminya itu Pak Wayan, yang rupanya baru melalui operasi, dan juga ada saudara yang lain yang juga baru berobat ya. Ada Ibu Lime, kita doakan supaya Tuhan memberi kekuatan kepada Ibu Lime untuk menjaga, merawat keluarga yang sedang sakit, dan juga Tuhan memberi pemulihan untuk Pak Wayan, suaminya, dan keluarga yang lain yang sedang lemah tubuh. Kemudian kita doakan juga untuk ada informasi ya tentang Pendeta Caleb Tong ya, yang di Bandung, saudara dari Pendeta Sepentong yang juga terkena stroke ya. Tapi ini sekarang dalam kondisi pemulihan, yang bersyukur ada kemajuan. Kita doakan untuk pemulihannya, keluarganya ya. Nah, mungkin juga ada saudara yang sakit yang lain, kita doakan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami datang kepadamu, kami berdoa juga Tuhan untuk saudara kami yang sakit, yang berdoa untuk keluarga dari Ibu Ime, untuk suaminya Pak Wayan, dan juga ada anggota keluarga lain yang baru saja dioperasi. Tuhan kiranya menjamah Pak Wayan supaya dia boleh cepat pulih dan sehat kembali. Demikian juga anggota keluarga yang lain, dan Tuhan memberi kekuatan kepada Ibu Ime untuk boleh menjaga, merawat keluarga yang sakit. Terima kasih Tuhan, kami berdoa untuk Pak Caleb yang dalam proses pemulihan karena kena stroke. Tuhan juga menolong, memberi kekuatan dan pemulihan, dan kami percaya bahwa Tuhan sendiri yang bisa memberikan yang terbaik bagi hamba-Mu ini. Terima kasih Bapak. Kami serahkan setiap jemaat juga yang sedang lemah tubuh, yang kami tidak dapat sebutkan namanya satu persatu, menjamah mereka dan memberi kekuatan dan pemulihan. Terima kasih Bapak. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saya beri kesempatan bagi kita untuk mengambil waktu teduh di hadapan Tuhan, untuk berdoa, menyerahkan beban-beban pribadi kita di hadapan Tuhan.
Untuk doa penutup bisa minta pendeta Antonia bisa pimpin doa penutup. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih untuk malam ini kami boleh mendengarkan sharing dari Pendeta Subaita. Terima kasih Tuhan untuk perjuangan dan juga ketaatan yang sudah Dia nyatakan. Walaupun banyak tantangan, tapi kami percaya benih-benih yang ditaburkan tidak akan sia-sia. Satu hari kelak itu akan berbuah untuk memuliakan nama-Mu. Sementara ini ada di tengah-tengah keluarga, khususnya ibu yang sedang sakit. Tuhan berikan kekuatan penghiburan dan juga ada damai sejahtera di dalam hati Pendeta Subaita. Biarlah di masa-masa seperti ini, walaupun ada pergumulan, tetapi ada penyertaan-Mu, ada penghiburan dari Tuhan. Kami juga doakan untuk ibunya yang sedang sakit, Tuhan juga jamah dia supaya di masa tua tidak sampai menderita terlalu banyak. Terima kasih Bapak untuk sharing hari ini. Kami boleh tahu bagaimana di ladang Tuhan pergumulan yang begitu berat. Tapi kami percaya semua usaha disertai dengan pertolongan-Mu pasti akan berbuah pada satu hari nanti. Segala kemuliaan hanya untuk nama-Mu saja. Di dalam nama Putra-Mu Yesus Kristus kami berdoa. Amin. 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 Terima kasih. Ya, sekali lagi mau menyampaikan terima kasih kepada Ibu Tata yang sudah menyediakan waktu ya, memberikan sharingnya malam hari ini. Terima kasih Bu Tata. Terima kasih. Terima kasih Pendeta Subaita. Terima kasih Kak Tata. Tuhan berkati. Terima kasih. Berkati ya, Tuhan berkati. Terima kasih. Berkati. Baik. Selanjutnya kita bertemu lagi Rabu depan untuk pertemuan doa sebagaimana biasanya. Selamat malam. Tuhan memberkati.